Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada di mata kuliah komunikasi antar pribadi di pertemuan keempat yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini adalah tentang persepsi. Jadi di dalam persepsi itu nanti kita juga akan belajar sensasi ya. Ya, lanjut langsung saja ya. Jadi definisi persepsi adalah menurut Desiderato pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi di sini berdasarkan pengalaman. Kemudian menurut Sergio adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Jadi alat untuk memperoleh informasi tersebut dengan penginderaan. Jadi penglihatan, pendengaran, peraba, dan sebagainya. Nah, kemudian ada tuh yang disebut tentang sensasi. Jadi proses sensori itu mekanisme kerja alat indera merupakan tahap paling awal manusia dalam menerima informasi dari lingkungan. Jadi proses sensoriknya itu berawal dari alat indera kita yang bekerja. Nah, kita bisa lihat gambar ini ya. Apa yang kalian lihat? Di sini reference atau experience. Jadi di sini ada sudut pandang yang berbeda ya jika kalian melihat ini gambar apa. Dan nggak semua orang uh, sama gitu mengartikan gambar ini dan gambar ini ya. Jadi uh, persepsi itu tidak bisa digeneralisir, tidak bisa disamaratakan. Jadi si A bisa melihat ini gambar pohon, si B bisa melihat ini gambar wajah manusia ini ya. Jadi nggak semua itu bisa di generalisasikan. Kemudian uh, perbedaan persepsi dan sensasi. Jadi persepsi itu makna dari rangsangan yang diterima oleh panca indera. Kemudian sensasi itu rangsangan yang kita dapat melalui panca indera. Contoh sensasi dari panca indera pendengaran adalah ini, genre rock. Jadi Viva La Vida, Clocks, sedangkan genre indie itu VQ. Jadi bagi fan garis keras secara referensi menganggap Coldplay bergenre rock, namun fans FOMO pun sah-sah saja memakai Coldplay bergenre alternatif atau secara experience. Ketika galau yang teringat itu adalah lagunya Fix You ya. Kan itu lagunya memang mellow gitu. Jadi memang bisa diartikan dua nih. Ada yang mengartikan, ada yang apa sih namanya Coldplay itu bergenre rock. Namun ada juga yang mengartikan si Coldplay itu indie kok gitu. Toh ada lagu-lagu yang memang mellow gitu ya, Fix You ini. Kemudian proses sensasi bisa menjadi persepsi. Jadi yang pertama dari stimulus, dari cahaya, suara, suhu. Kemudian yang kedua transduksi, jadi sinyal listrik, impuls saraf. Yang ketiga itu otak, jadi primary, jadi areas impuls saraf menjadi sensasi. Yang keempat itu otak juga association area, jadi sensasi diubah menjadi image yang bermakna. Yang kelima itu personalized perception, jadi pengalaman, lingkungan, emosi, ingatan akan menambah persepsi kita. Jadi itu lebih lebih ke diri kita ya, persepsi diri kita gitu. Oleh karena itu, persepsi bisa tidak mencerminkan stimulus aslinya.
persepsi itu dapat bias, berubah, atau terdistorsi. Kemudian di sini ada pesan, lalu kita bisa langsung menangkap sensasinya ya. Jadi bisa kita tangkap dari mata, dari hidung penciuman mungkin, dari telinga ya pendengaran, dari lidah, dari rasa. Lalu kita bisa eh, mempersepsikan. Jadi proses di mana kita mengetahui secara sadar tentang stimulus yang mempengaruhi cara berpikir kita. Persepsi memengaruhi rangsangan atau stimulus berupa pesan yang kemudian kita terjemahkan sehingga bisa memperoleh makna. Persepsi pada komunikasi interpersonal, jadi dalam persepsi interpersonal, pengiriman pesan dan penerima pesan diizinkan untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Selain itu, keduanya membentuk kesan tentang satu objek dibandingkan dengan paradigma tradisional. Persepsi interpersonal mengakibatkan hilangnya kontrol variabel penting, yaitu etika komunikasi. Jadi di sini contohnya itu achievement penjualan dipersepsikan oleh bos ialah liburan, mancing, dan lain-lain. Beda halnya ya dengan anak buah yang mempersepsikannya dengan bonus yang besar. Kemudian di sini ada proses persepsi. Jadi persepsi bersifat kompleks ya, persepsi tidak bisa dikontrol, tidak baku. Jadi yang pertama itu terjadinya stimulus alat indera. Jadi dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. Kemudian stimulasi alat indera diatur. Kemudian diaturlah nih ke otak kita. Oh, gini ya. Oh, ini rasanya atau oh, apa yang apa yang kita lihat, oh seperti ini. Oh, warnanya ini. Kemudian stimulasi alat indera dievaluasi dan ditafsirkan. Lalu timbullah persepsi. Yaitu terjadinya stimulus alat indera. Jadi merupakan stimulus atau yang dirangsang kemudian diterima oleh panca indera seperti mendengarkan musik yang diterima oleh panca indera pendengaran. Parfum dari penciuman ya, mencicipi makanan dan berjabat tangan. Dari situ adalah terjadinya stimulus alat indera. Jadi rangsangan terhadap alat indera diatur menurut berbagai prinsip. Jadi salah satu prinsip yang sering digunakan adalah prinsip proksimitas atau kemiripan. Orang atau pesan yang secara fisik mirip satu sama lain dipersepsikan bersama-sama atau sebagai satu kesatuan. Jadi di sini kayak apa namanya sama-sama mempersepsikan hal yang memang seperti itu. Nah, seperti gambar ini ya, ada laki-laki dan perempuan. Di sini terlihat seperti pasangan. Nah, kita bisa mempersepsikannya tuh. Oh, itu paling cuma teman. Oh, itu cuma relasi bisnis. Di sini, oh, mereka lagi konsultasi. Seperti itu. Jadi orang tuh bakal mempersepsikannya berbeda ya. Oh, atau, oh itu pacaran. Oh, itu pasangan. Seperti itu. Kemudian stimulasi alat indera dievaluasi atau ditafsirkan. Jadi proses subjektif yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran evaluasi kita tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai, keyakinan tentang yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan sebagainya yang ada pada kita. Seperti ini, ketika di sini ada wanita hamil, kemudian uh, di sini di dekatnya ada perempuan juga yang sedang mencium parfum atau sedang memakai parfum atau sedang menyemprot-nyemprotkan parfum. Jadi tidak semua perempuan menyukai parfum, tapi tidak dengan ibu hamil yang sensitif dengan uh, penciuman gitu. Jadi nggak semuanya ya. Apalagi si ibu hamil ini dia lebih sensitif. Kemudian interpretasi. Jadi uh, proses subjektif untuk menjelaskan persepsi yang kita alami dengan tujuan memberi makna terhadap informasi. Jadi di sini hanya interpretasi kita itu bisa berbeda-beda ya setiap orang.
Interpretasi itu sama aja atribusi. Jadi dalam proses interpretasi manusia membuat atribut. Atribusi itu merupakan asas kenapa sesuatu terjadi, kenapa mereka seperti itu. Jadi mereka berusaha untuk mencari alasan. Jadi proses persepsi itu pertama ada seleksi, fokus memperhatikan hal-hal tertentu. Lalu organisasi menggunakan prototipe, konstruksi personal, stereotip, uh, naskah untuk mengatur apa yang kita perhatikan secara selektif. Lalu yang ketiga lah interpretasi, menggunakan atribusi untuk melihat apa yang telah kita atur, apa yang ada di kepala kita. Contoh, seleksi memperhatikan orang lain tersenyum kepada kita. Stereotipnya menangis menggambarkan kesedihan, tersipu malu menggambarkan bahagia karena dipuji ya. Kemudian di sini ada interpretasi, atribusi stabil. Dia itu introvert, tidak stabil, dia murung, sedang patah hati. Kemudian ada teori perseptual. Jadi teori persepsi konstruktif. Teori ini menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi persepsi dengan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Jadi Vygotsky itu menegaskan bahwa pikiran dapat berkembang untuk merefleksikan kenyataan sosial. Proses komunikasi dengan orang lain menghasilkan perkembangan makna kata yang kemudian membentuk struktur kesadaran. Teori persepsi langsung itu teori menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Jadi di sini tuh prosesnya tuh dari misalnya ada cahaya nih, lalu kita terima kan, kita lihat dengan mata kita, lalu ada visual cortex, lanjut ke otak kita ya, oh seperti itu. Lalu yang keempat itu accurate representation. Kemudian panduan meningkatkan persepsi adalah pahami jika persepsi itu parsial dan subjektif. Jangan berasumsi. Ini sering terjadi. Kemudian verifikasi persepsi orang lain juga. Jadi kita seperti butuh validasi, bener nggak sih? Kemudian bedakan fakta dan opini. Kemudian kontrol terhadap self-serving bias. Kemudian kontrol kesalahan atribusi, apa yang kita pikirkan tadi, oh ternyata salah. Jadi kita harus bisa mengontrol ya, benar apa salah ya, seperti itu. Kemudian kontrol terhadap pelabelan. Ya, sampai di sini perkuliahan kita yang membahas tentang persepsi. Apabila ada kata-kata yang kiranya kurang tepat atau salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.